Selamat siang dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ayudhya Soekarina, CPA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Perkenalkan, nama saya Nimade Jessica Prasetya Dewi dengan NIM A1C 023101171. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian dengan judul Makna Biaya pada Upacara Tiga Sasi Studi Etnografi pada Tradisi Penyucian Bayi di Bali, Lombok. Saya memulai pemaparan ini dari bagian abstrak. Jadi secara singkat, penelitian ini bertujuan mengungkap makna biaya pada pelaksanaan upacara Tiga Sasi sebagai ritual penyucian bayi pada masyarakat Bali. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Jadi data menunjukkan bahwa biaya terbesar berasal dari Banten, biaya konsumsi, dan biaya lain-lain. Jadi hasil penelitian ini menemukan bahwa biaya tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran finansial, melainkan sebagai bentuk niatnya, penghormatan, penyucian, dan pemersatu hubungan keluarga. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian. Upacara Tigang Sasi merupakan tradisi penyucian bayi pada usia 105 hari dalam adat Hindu Bali. Spiritual ini melibatkan serangkaian tahapan upacara dan penggunaan berbagai upacara, sarana upacara, dan pelaksanaannya. Keluarga mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak sedikit, mulai dari pembuatan banten, bahan upacara, konsumsi megibung, hingga secari penampu. Namun bagi masyarakat, biaya tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran ekonomi, melainkan memiliki nilai spiritual dan sosial. Hal inilah yang menjadi dasar saya untuk meneliti bagaimana biaya dan proses upacara ini dipahami oleh masyarakat pelaksana. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitian. Penelitian ini disusun untuk menjawab 4 pertanyaan umum atau utama. Yang pertama itu ada bagaimana tahapan pelaksanaan upacara Tiga Sasi pada masyarakat Bali. Yang kedua itu apa saja komponen biaya yang muncul dalam upacara Tiga Sasi. Yang ketiga bagaimana praktik pengelolaan dan pengeluaran biaya dalam pelaksanaan upacara. Yang keempat itu ada apa makna biaya dalam perspektif budaya, spiritual, dan sosial pada upacara Tiga Sasi. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Jadi, dari sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan prosesi upacara Tiga Sasi secara lengkap, mengidentifikasi komponen biaya serta besaran pengeluaran dalam pelaksanaan upacara. Yang ketiga itu ada menganalisis pola pengelolaan biaya berdasarkan perilaku ekonomi budaya masyarakat. Yang keempat itu ada mengungkap makna biaya dalam upacara Tiga Sasi dari perspektif budaya, spiritual, dan sosial. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi melalui yang pertama itu ada observasi prosesi upacara, yang kedua itu ada wawancara keluarga dan pemangku adat, yang ketiga itu ada dokumentasi visual dan catatan lapangan. Jadi di sini metode ini menggunakan dua sumber data. Yang pertama ada data primer dengan cara melakukan wawancara keluarga dan pemangku. Yang kedua itu ada data sekunder dengan menggunakan dokumen biaya dan literatur budaya. Penelitian ini menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, hingga tema untuk menemukan makna dalam konteks budaya. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada hasil pertama yaitu tahapan upacara, di mana tahapan yang pertama itu ada persiapan banten, aktivitasnya itu beli janur, merangkai, dan merangkai banten. Makna simboliknya itu kesiapan spiritual. Tahapan kedua itu ada persembahan. Jadi aktivitasnya itu mengaturkan banten yang sudah dipersiapkan. Maknanya itu adalah wujud bakti. Yang ketiga itu ada doa dan mantra.
Jadi aktivitas ini dilakukan oleh pemangku dengan makna memohon restu. Yang keempat ada mandi bayi. Di sini menggunakan benda budaya yaitu air, ikan, dan gelang dengan makna pensucian kehidupan. Yang selanjutnya ada sentuh tanah, di mana aktivitasnya itu bayi diturunkan ke tanah. Dengan makna simboliknya itu penerimaan bumi. Selanjutnya itu adalah bayi masuk kandang ayam. Jadi aktivitasnya itu bayi dimasukkan ke kerangkeng. Dengan makna budaya yaitu perlindungan. Selanjutnya itu ada tipis bolong. Aktivitasnya itu diberikan ke ibu dengan makna kesejahteraan. Yang terakhir itu ada megibung. Aktivitasnya itu adalah makan bersama keluarga dan tamu undangan. Dengan makna simboliknya itu adalah kebersamaan sosial. Selanjutnya di sini ada temuan lapangan. Temuan lapangan yang pertama itu ada ritual berlangsung pada pagi hari. Temuan kedua itu ada semua anggota keluarga terlibat. Temuan lapangan ketiga ada tirta mantra oleh pemangku. Yang keempat itu adalah konsumsi dan Banten jadi fokus pengeluaran. Yang keempat ada unsur gotong royong yang kuat. Jadi di sini komponen biaya upacara Tigang Sasi itu ada 3. Yang pertama itu ada komponen untuk konsumsi atau menggibung itu sekitar 60%. Untuk Bantennya itu adalah 30%, dan untuk lain-lain biayanya itu 10%. Selanjutnya di sini ada strategi pengelolaan biaya. Dari wawancara ditemukan bahwa keluarga melakukan menabung pada jauh hari sebelum upacara. Yang kedua itu memanfaatkan bahan lokal yang tersedia, yaitu memakai bahan yang sudah ada. Yang ketiga ada gotong royong tanpa bayar tenaga dengan bantuan keluarga dan punya. Yang keempat itu ada prioritas saat dana terbatas. Selanjutnya di sini ada analisis makna biaya. Yang pertama itu ada spiritual, maknanya itu yatnya dan rasa syukur. Di sini masyarakat memaknai biaya sebagai yatnya, bukan beban. Biaya itu menjadi wujud syukur atas kelahiran bayi, simbol kehormatan keluarga, media mempererat hubungan sosial, dan penjaga kelestarian tradisi. Yang kedua itu ada spiritual, jadi yang kedua itu ada sosial, di mana maknanya itu mempererat keluarga, yaitu dengan cara menggibung. Yang ketiga ada simbolik, jadi maknanya itu sama perekat keluarga. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Pada pembahasan yang pertama itu adalah prosesi upacara, di mana pada bagian pembahasan yang pertama ini menjelaskan mengenai prosesi upacara Tigang Sasi. Berdasarkan hasil observasi, upacara dilaksanakan sesuai tahapan adat Hindu Bali dimulai dari persiapan bahan, pembuatan banten, persembahyangan, penyucian bayi, sentuh tanah, hingga menggibung sebagai penutup. Dari tahapan tersebut terlihat bahwa upacara tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga mengandung makna yatnya, kesucian, dan bentuk penghormatan pada leluhur. Selain itu, prosesi ini menjadi identitas budaya karena dilaksanakan turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Pembahasan kedua itu ada pengeluaran biaya, di mana ditemukan bahwa rata-rata biaya upacara berada pada kisaran 6,5 hingga 10 juta rupiah. Komponen biaya terbesar terdapat pada konsumsi sekitar 60%, kemudian banten 30%, dan sisanya untuk kebutuhan lain-lain sekitar 10%. Tingginya biaya konsumsi ini terjadi karena adanya tradisi menggibung atau makan bersama sebagai bentuk penghormatan kepada tamu sebagai wujud kebersamaan keluarga, sedangkan biaya banten cukup besar karena merupakan inti persembahyangan spiritual dalam upacara.
Pembahasan yang ketiga itu ada strategi pengelolaan. Jadi, pembahasan ini menemukan bahwa keluarga tidak semerta-merta mengeluarkan biaya secara langsung, tetapi sudah menyiapkan dana jauh dari mulai menabung. Selain itu, bahan-bahan seperti ayam, janur, bunga, dan pis bolong sebagian besar berasal dari rumah sendiri atau dibantu oleh keluarga. Bentuk gotong royong juga terlihat melalui punya atau bantuan tenaga dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya upacara bersifat kolektif dan tidak individualistik, sehingga tradisi tetap dapat dilaksanakan meskipun dengan kemampuan ekonomi yang berbeda. Pembahasan yang keempat itu ada makna biaya dalam budaya. Jadi, pembahasan terakhir ini mengenai makna biaya. Ditemukan bahwa keluarga pelaksana upacara memaknai biaya bukan sebagai beban finansial, tapi sebagai yatnya atau persembahan. Biaya dianggap sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran bayi dan penyucian dirinya agar siap memasuki fase kehidupan selanjutnya. Selain itu, biaya juga berfungsi sebagai simbol kehormatan keluarga serta sarana mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai sosial dan spiritual jauh lebih dominan daripada nilai ekonominya. Yang selanjutnya ada sintetis pembahasan, di mana prosesi sesuai pakem, adat, dan syarat simbol suci. Yang kedua, konsumsi terbesar itu adalah menggibung, karena menggibung merupakan sarana memperkuat sosialitas. Yang ketiga ada banten, adalah komponen inti persembahan spiritual. Yang keempat ada biaya fleksibel sesuai kondisi ekonomi keluarga. Yang kelima ada ritual lebih bermakna budaya spiritual daripada ekonomi. Jadi di sini inti pembahasannya adalah upacara adalah media spiritual dan sosial. Selanjutnya konsumsi terbesar karena menggibung itu penting untuk memperkuat sosialitas. Yang ketiga pengelolaan biaya berbasis gotong royong. Yang keempat, makna biaya adalah yatnya dan identitas budaya. Yang terakhir ada biaya bukan beban, melainkan persembahan. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa upacara Tigang Sasi merupakan ritual penyucian bayi untuk yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Hindu Bali. Yang pertama itu prosesi pelaksanaan upacara dilakukan melalui beberapa tahapan seperti persiapan bahan, pembuatan banten, hingga prosesi menggibung. Proses ini mencerminkan nilai yatnya serta menjadi identitas budaya. Yang kedua itu komponen terbesar terdapat pada biaya konsumsi, yang selanjutnya ada banten, dan lain-lain. Biaya dikelola melalui tabungan, bahan lokal, dan gotong royong keluarga. Selanjutnya itu biaya upacara dimaknai bukan sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai yatnya, wujud syukur, serta sarana mempererat hubungan sosial. Nilai spiritual dan sosial lebih dominan dibandingkan dengan nilai ekonominya. Dengan demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ayudhya Soekarno, CPA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan waktu dalam presentasi ini. Sekian dari saya, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.